Kami persilakan kepada Ibu Flori Daryanti, mungkin waktunya 10 sampai 12 menit, mudah-mudahan bisa. Kami persilakan Bu Flori. Baik Pak, tes. Apakah suaranya kedengaran Pak? Jelas Bu. Jelas ya. Baik. Bisa di-share itunya apa? Saya tadi minta di-share dari situ ya Pak ya. Untuk bahan. Baik. Sebentar ya Pak. Baik. Bisa di-share lagi Pak sekali lagi itu presentasinya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili Bapak Direktur kami, Bapak Herman Supriyadi, karena beliau berhalangan hadir karena ada pelantikan ya di Kementerian Perindustrian, sehingga saya diminta untuk mewakili beliau untuk menjelaskan atau memberikan presentasi dengan judul Strategi Peningkatan Kandungan Dalam Negeri pada Sektor Penunjang Pertambangan. Apakah suaranya jelas, Pak? Halo? Tes? Jelas, Ibu. Ya, jelas. Oke. Baik. Perkenalkan, saya Kasubdit di Direktorat Industri Permesinan di Permesinan Alat Berat. Next. Outline-nya yang akan saya berikan adalah yang pertama adalah gambaran ekonomi Indonesia, kemudian gambaran umum kondisi industri alat berat nasional, kemudian kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN, dan selanjutnya program substitusi impor. Lanjut Pak. Gambaran ekonomi Indonesia. Lanjut. Nah, di sini untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Kami ada 3 untuk pertumbuhan ekonomi itu. Pertama adalah PDB nasional, yang kedua adalah neraca perdagangan, yang ketiga adalah Purchasing Manager Index. Apabila ketiga ini meningkat, artinya perekonomian Indonesia akan baik. Pada 20 kita lihat di sini PDB menurun minus 2,07. Ini disebabkan karena COVID. Nah ini usaha kita adalah lebih meningkatkan atau menggunakan produksi dalam negeri. Nah, pada tahun 2020 ini pertumbuhan PDB mengalami penurunan 2,07. Kemudian karena seluruh sektor lapangan usaha juga mengalami penurunan, kecuali sektor pertanian. Nah, kalau PDB pada umumnya itu rata-rata di 2014 sampai 2019 itu sekitar 5,01, 5,02%. Apabila PDB ini meningkat, maka ini memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan meningkat. Lanjut. Yang kedua adalah neraca perdagangan industri pengolahan non-migas. Di sini terjadi surplus ya di tahun 2019 minus 10,54, Januari sampai dengan Desember 2020 14,7. Jadi surplus terbesar adalah industri makanan, dan defisitnya atau yang kurang digunakan di industri dalam negeri adalah industri mesin dan perlengkapan. Karena biasanya industri mesin itu by pemesanan, tapi kalau pemesanannya jarang, sehingga utilisasinya rendah gitu. Sehingga untuk tahun 2020 mengalami defisit. Yang banyak adalah makanan, makanya itu surplus. Tetap aja neraca perdagangnya surplus. Lanjut. Kemudian yang ketiga adalah
Purchasing Manager Index (PMI). PMI ini manufaktur Indonesia dari His Market ya, itu naik selama 4 bulan berturut-turut. Pada bulan Januari 51,3 menjadi 52,2 pada bulan Desember selanjutnya. Kemudian peningkatan terbaru di sektor kesehatan merupakan yang paling cepat selama 6,5 tahun, karena memang di kesehatan ini pas saat COVID itu banyak industri dalam negeri yang memproduksi produk kesehatan. Di sini terlihat bahwa Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina ini adalah PMI manufaktur untuk diagram grafiknya. Ini untuk Indonesia lumayan meningkat diagramnya. Kalau lebih besar 50, ini artinya perbaikan di bidang manufaktur Indonesia tumbuh. Lanjut. Industri alat berat nasional untuk mendukung industri dalam negeri. Lanjut. Nah, di sini karakteristik industri alat berat Indonesia ini sangat fluktuatif. Industri alat berat ini ada empat produk ya: konstruksi, agro, forestry, mining. Mining ini diperlihatkan dari yang warna orange ya, yang mining. Di sini mining tinggi. Pada saat kondisi COVID juga ya lumayan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ini tergantung dari kebutuhan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia untuk tren kebutuhan pasar alat berat di Indonesia ini. Nah, ini adalah gambar Indonesia. Di sini adalah kebutuhan tren kebutuhan pasar alat berat di Indonesia. Lanjut. Next. Nah, ini pada saat COVID ya, trennya di tahun dari 2016, 17, 18, 19, 2020. Ini trennya adalah seperti ini dari bulan ke bulan. Untuk mining berwarna merah, ini lumayan besar juga, ini berbanding juga lurus dengan konstruksi. Di sini kalau untuk alat berat, eskavator, untuk eskavator ini banyak yang membutuhkan eskavator. Biasanya TKDN-nya ini dia sudah banyak sih minta kepada kami, dia itu sekitar 40% udah ada, 40 sampai 45%. Nah, ini karena dia sudah melebihi 40, bisa juga dipakai atau digunakan untuk proyek-proyek pemerintah, sehingga tidak perlu impor, karena untuk TKDN yang 40% wajib menggunakan dalam negeri. Dan kapasitas terpasang atau utilisasi industri alat berat sangat cukup untuk kebutuhan di dalam negeri. Lanjut. Nah, ini struktur industri alat berat di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa struktur industrinya, ada komponen, jadi pembuat komponen dan attachment-nya sekitar 32%. Kemudian remanufaktur. Jadi ada beberapa industri reman di sini sekitar 7%. Kemudian untuk konstruksi dan mining sekitar 8%. Companies-nya ada 66%. Industri pendukung juga ada, hinabi dan ada yang non hinabi ini sekitar 248%. Untuk tier 1 assembling, tier 2 komponen dan attachment-nya, kemudian tier 3 subkomponen dan other. Ini sudah ada diproduksi di Indonesia. Seperti ini fabrikasi subkomponen akan mendukung industri komponen, kemudian mereka akan mendukung komponen utama.
itu yang memproduksi hydraulic cylinder. Hydraulic cylinder attachment itu bucket, boom, arm, rem. Ini mereka udah pada bisa buat. Kemudian untuk mesin dan peralatan biasanya yang sudah produksi di dalam negeri, hidrolik eskavator. Ya ini paling banyak sudah ada eskavator, bulldozer, motor grader, truk, kemudian construction, kemudian ada beberapa material handling. Industri alat berat ini berdiri sejak tahun 1982 dan merupakan salah satu industri strategis nasional di bidang peralatan dan permesinan. Industri alat berat ini adalah salah satu industri yang mendukung untuk mining. Struktur industri alat berat sama dan industri komponen telah saya jelaskan tadi. Industri strategis nasional ini pada saat COVID ini penurunan sekitar utilisasi hanya 40-45%. Ini ada beberapa dari Hinabi juga Bapak Dewo ya mungkin ada di sini. Nanti bisa menjelaskan kalau misalnya ada salah ya Pak ditanya jawab. Jadi untuk meningkatkan industri dalam negeri setelah COVID, mudah-mudahan bisa dengan TKDN atau proyek industri dalam negeri kita untuk alat berat digunakan untuk proyek-proyek pemerintah yang ada di dalam negeri. Ini himbauan dari Kementerian Perindustrian. Lanjut. Next. Ya. Ini adalah tren produk unit jadi alat berat. Yang tadi mana? Ini trennya itu ya ini yang sudah diproduksi dengan spesifikasi. Ya. Hidrolik eskavator spesifikasinya 10 sampai 45 ton. Kemudian terbaru di 2011 sudah 200 ton. Kapasitasnya 70 sampai 325 HP. Gitu. Dumper ini spesifikasinya semua ya, bulldozer, motor grader. Motor grader itu 10 ton, operator weight-nya 10 ton, kemudian kapasitasnya 135 HP. Vibrating roller kompaktor, kemudian static pneumatic tire roller, ini roller. Lanjut Pak. Nah, ini adalah tren produksi unit jadi alat berat. Ini kita lihat bahwa produksinya di tahun 2011 kita lihat untuk produksi alat berat untuk konstruksi dan pertambangan paling banyak itu dari sini pas saat COVID di 2020 itu dia turun sekitar ini terlihat 40% untuk konstruksi dan pertambangan. Lanjut. Oke. Ini adalah kapasitas produksi alat berat. Idle capacity-nya di yang garis hijau itu sekitar kebutuhannya 9.000 unit. Untuk produksinya itu kita bisa lihat untuk eskavator, dump truck, road construction, bulldozer, motor material handling. Ini biasa ini yang warna-warna adalah ada beberapa yang dari mining, kemudian dari konstruksi dan lain sebagainya. Kapasitas produksi tahun 2020-nya yang hilang itu 10.000. Kapasitas produksi tahun 2021 9.000 unit. Pengurangannya ini akibatnya ada satu dari industri alat berat Caterpillar ini tutup di Jakarta ya. Dia buka lagi di Batam. Dia memproduksi dengan kapasitas besar eskavator. Yang kecil itu di
industri dalam negeri ini kekuatannya kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan produk dalam negeri kita sudah memiliki. Kemudian kalau risikonya, kalau ada kelebihan kapasitas itu terjadi karena membanjirnya alat berat impor. Padahal kebutuhannya itu adalah yang di warna orange ini kebutuhan untuk di luar negeri. Sedangkan kebutuhan kita itu yang ada di dalam bentuk bar. Seperti itu. Tapi kita belum bisa memproduksi setingkat kebutuhan atau permintaan demand dalam negeri. Nah, untuk idle capacity kita juga masih setengahnya, sehingga kita produksinya masih di bawah, utilisasinya masih setengahnya dari Ibu Flori, bisa dipercepat paparannya? Ya. Lanjut. Mungkin 3 menit lagi begitu, Bu? Cukup? Ya, 2 menit lagi. Baik. Ya, baik. Lanjut aja deh, Pak. Lanjut lagi. Nah, ini kondisi terkini industri alat berat. Sorry. Oke. Sekarang kebijakan peningkatan untuk P3D. Lanjut. Nah, di sini ada regulasi. Kita ada beberapa kebijakan itu mengacu kepada yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Di dalam pasal-pasalnya ada yang menjelaskan tentang peningkatan produk dalam negeri. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Timnas. Ini ada keterlibatan dari Kementerian Perindustrian. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 2 tentang penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dan Permenperi Nomor 16 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan TKDN dan BMP. Untuk di dalam negeri seperti industri alat berat minimal untuk bisa digunakan atau bisa sebagai syarat untuk lelang kebutuhan dari pemerintah itu TKDN-nya 25% dan untuk BMP-nya 15%. Jadi total adalah 40%. Industri alat berat ini saat ini rata-rata itu sekitar 35 sampai 45%. Sudah bisa digunakan secara full untuk penggunaan lelang untuk kebutuhan untuk industri penggunaan dari proyek-proyek. Lanjut Mbak. Nah ini adalah jenis produk dan TKDN untuk industri alat berat ya tadi sekitar lebih dari 25%. Jadi sudah bisa digunakan dengan BMP 15%, dengan tambahan BMP 15%. Totalnya menjadi 40%. Lanjut. Ini dari Surveyor Indonesia. Datanya. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah program substitusi impor. Program substitusi impor biasanya adalah investasi. Ini juga untuk menambah struktur industri yang bisa lengkap ada di untuk kebutuhan proyek yang ada di dalam. Program substitusi impor ya. Program kita itu substitusi impor ialah sebesar 35% pada tahun 2022. Artinya investasi atau substitusi impor untuk industri yang ada di dalam negeri atau industri yang di dalam negeri harus bisa memproduksi produksi impor
produk pengganti impor gitu yang ada di dalam negeri. Besar totalnya adalah 35%. Ini kita targetnya adalah di tahun 2022 sebesar 35% untuk pengganti yang ada untuk dibuatkan atau diproduksi di dalam negeri. Nah, ini karena adanya defisit perdagangan, ya perlu kemandirian bahan baku. Kemudian saat ini regulasi dan insentif yang belum mendukung, sehingga kita perlu ada beberapa regulasi lagi. Bekerja sama juga dengan Minerba, kemudian dengan industri-industri dan kementerian-kementerian terkait yang terkait dengan PKDN. Kemudian perlu juga pendalaman struktur industri. Pendalaman struktur industri ini biasanya investasi. Kemudian belum optimalnya implementasi program P3DN. Sehingga kita perlu sering-sering mengadakan kegiatan yang seperti ini, Pak. Kami terima kasih juga kepada Minerba sudah ada implementasi terkait dengan P3DN dan kami bisa mempresentasikan terkait dengan P3DN dari Kementerian Perindustrian. Nah, saat ini kami ada Pak program TKDN itu gratis Pak Kementerian Perindustrian. Jadi silakan saja kalau yang dari industri-industri alat berat atau industri pendukung lain dari Minerba yang mau buat TKDN-nya atau sertifikat TKDN atau bisa surat menyurati perindustrian. Dan kami akan Kementerian Perindustrian Direktorat Permesinan. Lanjut. Nah, ini skenario impor 35%. Skenario A, penurunan impor melalui substitusi impor pada industri dengan nilai impor. Nah, ini skenario impornya terhadap industri makanan, tekstil, kimia dan barang kimia, logam dasar, komputer dan barang elektronik, peralatan listrik, dan industri mesin dan perlengkapan. Ini adalah industri yang impornya besar. Ini sekitar 25% impor industri pengolahan. Kemudian di skenario B, peningkatan utilisasi produk seluruh sektor industri pengolahan. Yang skenario B adalah peningkatan utilisasi. Tahun 2020, utilisasinya sudah mencapai 6,2%. Di tahun 2021, utilisasi 80,3%. Dan di tahun 2022, kita akan utilisasi 85% untuk produk-produk yang impornya tinggi. Lanjut. Ini adalah instrumen pengendalian impor untuk jangka pendek. Ada beberapa instrumen, kami ada registrasi dan perizinan. Kemudian kami ada pre-shipment inspection, pembatasan pelabuhan, kuota impor, minimum import price, dan ada surat keterangan verifikasi TNI juga ada, perubahan dari pos border ke yang jangka panjang, ada perubahan tarif MFN. Jadi tarif MFN-nya bisa dinaikkan ya Pak, kami bisa diusulkan sekarang ini. Silakan kalau mau meningkatkan tarif MFN. Tapi ini harus ada justifikasi untuk peningkatan daya saing. Kalau misalnya tidak ada justifikasi, kami tidak akan bisa menaikkan MFN. Kita memberikan untuk kenaikan MFN, usulan ya. Kemudian ada trade remedies, safeguard, anti-dumping, countervailing duty. Kemudian kami ada SNI wajib. Pembagian jangka pendek panjang ini merujuk pada responsivitas dalam penyusunan kebijakan kami. Lanjut. Nah, ini adalah perlu dikendalikan impornya. Yang tadi ya Pak, kosmetik, pelumas, alat kesehatan, baja, kaca lembaran. Ini pengaturannya dengan lartas. Kemudian trade remedy untuk garment, karpet, panel surya, terpal, kertas sigaret, peralatan dapur, alat berat. Jadi kalau ada safeguard atau ada anti dumping, nanti kami bantu untuk data-data dan lain sebagainya bisa ke tempat kami. Lanjut.
Lanjut. Next. Baik, Pak dan Ibu sekalian, sampai di sini saja presentasi kita hari ini. Dan kami lanjutkan nanti dengan tanya jawab. Silahkan saja kalau yang mau tanya jawab. Akhir kata, kami mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Flori. Penjelasannya sangat menarik tadi.